杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？软柿子，随便你。Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Tidak hanya Kyuran, tetapi Chen Qian juga menatap dengan mata terbelalak, menutupi bibir merahnya dengan tangan kecilnya sambil menatap Go Switing dengan heran. Para ahli alam kaisar lainnya juga sama tercengangnya. Jika bahkan para ahli alam kaisar yang bisa tetap tenang meskipun gunung runtuh di depan mereka seperti ini, para murid tentu saja lebih terkejut lagi. Mereka semua terdiam, mata mereka hampir keluar dari rongganya. Semua mata tertuju pada Go Switing. Semuanya, kenapa kalian menatap saya seperti itu? Apakah ada sesuatu di wajah saya? Tanya Go Switing dengan tenang. Senyum menawan teruk di bibirnya, tetapi matanya yang indah dipenuhi dengan cahaya yang dingin. Rasa dingin tiba-tiba turun, membuat semua orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam ruang bawah tanah es. Tubuh mereka menjadi dingin. Suara menelan ludah terdengar satu demi satu. Saya tidak salah lihat kan? Tetua Go benar-benar tersenyum. Sebuah suara tiba-tiba terdengar. Dia benar-benar tersenyum. Astaga, setelah menjadi murid kuil ilahi selama beberapa dekade dan belum pernah melihat Tetua Go tersenyum sebelumnya. Hari ini akhirnya saya melihatnya tersenyum. Saya bisa mati tanpa penyesalan. Ini tidak nyata. Ini tidak nyata, ini ilusi kan? Sekelompok murid alam sumber Do benar-benar bingung. Tak seorang pun dari mereka berani mempercayai apa yang mereka lihat. Alasannya itu hanyalah senyum Go Switing. Kalian semua tampaknya memiliki banyak pendapat tentang saya. Senyum Go Switing tetap teruk di wajahnya, tetapi entah mengapa senyum itu tampak sangat kaku. Mendengar diskusi para murid, dia tiba-tiba menoleh. Tak seorang pun dari para murid berani menatap matanya, dengan cepat mengalihkan pandangan mereka, takut ditatap olehnya. Saudara Go. Chen Qian melangkah maju dan bertanya dengan khawatir. Apakah Anda baik-baik saja? Ada apa dengan saya? Go Switing tersenyum tipis, tetapi menggertakkan giginya saat menjawab. Matanya tertuju pada Wen Zishan. Kemudian dia berkata, saya baik-baik saja. Oh, Chen Qian tidak tahu harus berkata apa. Pikirannya dipenuhi berbagai emosi. Bukan hanya murid-murid alam asal Do, bahkan dia, tetua sekte yang sering bersama Go Switing, baru melihat Go Switing tersenyum untuk pertama kalinya hari ini. Terlebih lagi senyum itu sepertinya tidak pernah hilang, yang membuatnya merasa aneh sekaligus menakutkan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Tetua Go. Kyuran tidak tahan melihat lebih lama lagi, meskipun senyum langka Go Switing itu melegakan, itu masih lebih menakutkan daripada sikap dinginnya yang biasa. Sebagai wakil kepala aula, dia merasa perlu untuk ikut campur dan memberikan beberapa nasihat. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, jangan terlalu memaksakan diri. Go Switing menoleh untuk melihatnya masih tersenyum dan berkata, memaksakan diri? Saya tidak apa-apa. Apakah Tuan Q berpikir senyum saya jelek? Tidak, sama sekali tidak. Kyuran terkejut dan segera membantahnya, mengganti topik pembicaraan. Para murid telah berkumpul. Tetua Go, apakah ada yang perlu Anda sampaikan kepada mereka? Apalagi yang perlu dikatakan? Go Switing melirik 20 pendekar alam sumber Do dan berkata dengan tegas. Saya akan memberitahu mereka di perjalanan. Sekarang, ayo pergi. Sambil berbicara, dia membuka mulutnya dan memutarkan sebuah kapal mini. Dengan serangkaian segel tangan, kapal itu tiba-tiba membesar mencapai panjang lebih dari 10 zang. Sebelum perlahan berhenti, kapal itu dirancang dengan sangat indah dengan ukiran naga dan ponik di atasnya.
membuatnya jauh lebih baik daripada yang sebelumnya diperoleh Yangke. Lagi pula itu adalah harta karun yang dikeluarkan oleh seorang ahli alam Sumberdo. Kapal ini pasti harta karun terbang kelas tinggi. Semuanya, naiklah, kata Ghost Witing. Para pendekar alam Sumberdo tidak ragu-ragu dengan cepat menggunakan teknik gerakan mereka untuk melompat ke kapal. Yangke juga bergabung dengan kerumunan, naik dan dengan santai mencari tempat untuk duduk bersila. Setelah semua orang berada di tempatnya, Ghost Witing terhuyung-huyung dan berjalan menuju dek. Kemudian ia pelan berbalik, senyum jahat teruk di wajahnya, menatap Wei-Zishan yang tersembunyi di kerumunan dan menggertakkan giginya, berkata, "Tunggu sampai saya kembali, saya akan membalas Anda." Ia tampak seperti telah mengalami penghinaan besar, hampir bersumpah untuk membalas dendam. "Semoga perjalanan Anda aman." Wei-Zishan melambaikan tangan, tubuhnya sedikit gemetar tanpa alasan yang jelas. Ghost Witing mendengus dingin, mengerahkan energinya, dan kapal itu segera berakselerasi, melaju menuju tepi pegunungan Qingya. Baru setelah kapal itu perlahan menghilang dari pandangan semua orang, ledakan tawa terus-menerus tiba-tiba meletus. Wei-Zishan tertawa sampai air mata mengalir di wajahnya, memegangi perutnya, berharap ia bisa berguling-guling di tanah untuk meredakan ketidaknyamanannya. Di antara tawa, ia berkata, "Anda melihat Witing kecil, seperti itu kan? Lucu sekali. Perilaku macam apa ini?" Kyuran tampak benar-benar tak bisa berkata-kata, menggelengkan kepalanya dengan putus asa. Dengan sekali kibasan lengan bajunya, dia terbang pergi di terpa angin. "Tuan Istana, tolong tunjukkan sedikit harga diri." Seorang ahli alam kaisar lainnya tidak tahan lagi melihatnya, merasa malu dikaitkan dengan orang seperti itu. "Anda akan mati." Chen Qian memandang Wei-Zishan dengan jijik, berkata, "Tunggu sampai saudara Go kembali dari negeri 4 musim dan lihat apakah dia tidak akan memberi Anda pelajaran." Setelah itu semua orang pergi, meninggalkan Wei-Zishan sendirian dan sedih. Saat dia tertawa, dia merasa bosan. Ekspresinya mengeras dan dia menegakkan tubuhnya, bergumam sedih pada diri sendiri. "Sepertinya sudah bertahun-tahun sejak saya melihat Xiao Witing tersenyum. Saya sangat merindukannya. Dia adalah anak yang begitu ceria dan manja ketika masih kecil. Mengapa dia tiba-tiba menjadi begitu dingin? Perempuan memang banyak berubah saat mereka tumbuh dewasa." Di atas kapal semua orang terdiam. 20 kultivator alam Sumberdo masing-masing harus diam-diam menyalurkan energi sumber mereka untuk melawan hawa dingin yang berasal dari depan. Ghost Witing berdiri di bagian depan dek, tetapi sejak awal perjalanan dia memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Dingin yang seolah mampu membekukan jiwa seseorang. Sesekali Ghost Witing akan tertawa pelan, membuat semua orang merinding. Dalam situasi ini, siapa yang berani memprovokasi Ghost Witing? Karena itu, tidak ada yang berani berbicara, bahkan dengan suara pelan sekalipun. Setiap orang tetap diam, mata tertunduk seolah tidak menyadari lingkungan sekitar mereka. Istana Ilahi Qingya memiliki 20 slot untuk memasuki tanah 4 musim, yang awalnya diperuntukkan bagi 20 murid alam Sumberdo terbaik dari kompetisi bela diri sekte tersebut. Namun setelah Sui Yi dikalahkan oleh Yangke seorang pendatang, bergabung. Di antara 20 orang ini 7 adalah perempuan dan sisanya laki-laki. Yangke hanya mengenali Xiao Baiyi dan Xia Sheng. Dia tidak tahu nama yang lain, namun dia terlalu malas untuk bertanya. Tujuan utamanya pergi ke tanah 4 musim adalah untuk mendapatkan buah kesengsaraan. Jika dia bisa menemukan buah spiritual ini, dia tidak akan mengecewakan kepercayaan Qi Chongyang. Kapal itu memang harta karun alam Sumberdo tingkat tinggi, terbang sangat cepat. Mereka tidak menemui hambatan di sepanjang jalan. Lagi pula dengan kehadiran seorang ahli alam kaisar dan yang sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Niat membunuh yang tajam yang terpancar darinya menyebabkan setiap seniman bela diri yang merasakannya mundur. Takut akan bencana yang akan segera terjadi. Situasi ini berlangsung selama 3 hari penuh.
3 hari kemudian, Goswiting yang berdiri membelakangi semua orang di dek tiba-tiba berbalik. Menyadari hal ini, ekspresi semua orang mengeras dan mereka segera membuka mata untuk melihatnya. Hati mereka dipenuhi dengan kegelisahan. Namun setelah melihat kondisi Goswiting, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Karena saat ini Goswiting telah sepenuhnya kembali ke sikap acuh tak acuh dan dinginnya yang biasa. Dan senyum menyeramkan di wajahnya telah menghilang. Yang kan mendengar banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Seperti yang diharapkan, tetua Go seperti ini benar-benar menenangkan. Kata Xia Zheng, menepuk dadanya dengan rasa takut yang masih tersisa. Tetua Go sebelumnya benar-benar berbeda. Dia benar-benar membuat saya takut setengah mati. Begitu dia mengatakan ini, Xiao Baiyi menyadari ada yang salah dan menampar wajahnya. Xia Zheng terkejut oleh serangan itu dan menatap tajam Xiao Baiyi, berkata, "Xiao Bai, Anda menyerang saya. Tercela dan tidak tahu malu. Anda percaya atau tidak?" Sebelum dia selesai berbicara, Xia Zheng tanpa sadar gemetar dengan kaku mengangkat kepalanya untuk melihat Goswiting yang muncul secara aneh di depannya. Menatapnya dengan seksama. Bibirnya berkedut dan dia dengan lemah berkata, "Tetua Go, apakah saya mengatakan sesuatu yang salah?" "Omong kosong." Goswiting menjawab dan acuh tak acuh, lalu tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Apakah ini yang Anda pikirkan tentang saya? Orang yang membuat Anda takut setengah mati?" Wajah Xia Zheng berubah pucat pasi. Goswiting mengulurkan tangan dan tiba-tiba mengangkat Xia Zheng, lalu melemparkannya seperti sepotong sampah. Gerakannya bebas dan anggun. "Tetua Go!" Teriakan Xia Zheng bergema dari jauh, tetapi dia telah menjadi titik hitam kecil. "Baiklah, orang yang menyebalkan itu sudah pergi." Goswiting dengan santai bertepuk tangan, melirik semua orang, dan berkata dengan acuh tak acuh. Setiap murid yang dilihatnya menundukkan kepala, menghindari kontak mata. "Dasar idiot!" Xiao Baiyi mengumpat dalam hati, melirik ke belakang untuk melihat Xia Zheng mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Sebagai ahli bela diri terbaik sekte, kekuatannya tak terbantahkan, dan dia dengan cepat menyusul kapal itu. Namun kapal itu memiliki penghalang pelindung. Jika Goswiting tidak membukanya, Xia Zheng tidak bisa masuk, jadi dia hanya bisa berpegang pada penghalang, terus-menerus memohon ampun. Goswiting mengabaikannya dan merasa kesal, melambaikan tangannya untuk menghalangi suara. Banyak yang memandang Xia Zheng dengan simpati, merasa kasihan padanya. "Ada sesuatu yang perlu saya katakan," kata Goswiting tiba-tiba. Semua orang menahan nafas, fokus sepenuhnya padanya. "Tanah 4 musim tahun ini sedikit berbeda dari tahun-tahun sebelumnya." Goswiting melanjutkan, "Kalian seharusnya sudah mendapatkan informasi tentang tanah 4 musim sebelum berangkat. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih lanjut. Namun kali ini, Sege Bintang akan muncul di tanah 4 musim." "Sege Bintang?" Ekspresi Xiao Baiyi berubah, seolah-olah dia teringat sesuatu dan dia berseru kaget. "Segel bintang yang berhubungan dengan laut bintang yang hancur." Goswiting menatapnya dengan setuju dan berkata, "Benar, itu adalah segel bintang yang berhubungan dengan laut bintang yang hancur. Segel bintang itu adalah kredensial untuk memasuki laut bintang yang hancur. Mereka yang mendapat segel bintang dapat masuk ketika laut bintang yang hancur dibuka. Oleh karena itu, saya membutuhkan kalian untuk rajin mencari dan mendapatkan segel bintang di tanah 4 musim. Ini adalah tugas utama kalian dan satu-satunya tugas Anda." Namun, karena kemunculan segel bintang, tanah 4 musim tahun ini akan jauh lebih berbahaya daripada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, selain mencari segel bintang, hal terpenting yang harus kalian ingat adalah memastikan keselamatan kalian sendiri. Kalian semua adalah masa depan sekte dan kematian salah satu dari kalian adalah kerugian bagi sekte. Karena itu, saya ingin kalian berusaha untuk lolos tanpa cedera. "Ya, terima kasih atas perhatian Anda, Tetua Go."
jawab para murid serempak. Tetua Go, seperti apa sebenarnya bentuk segel bintang itu? Tanya Xiao Baiyi. Segel bintang, bentuk dan polanya tidak tetap. Tetapi jika kalian mendapatkannya, itu akan tercetak di bagian tubuh tertentu, berubah menjadi pola. Jika kalian benar-benar cukup beruntung untuk mendapatkannya, kalian akan mengetahuinya secara alami. Murid mengerti. Xiao Baiyi mengangguk. Selain itu, segel bintang dapat dipindahkan. Setelah dikeluarkan, kalian dapat menyerahkannya kepada sekte. Tentu saja, sebagai imbalannya, siapapun di antara kalian yang mendapatkan segel bintang akan memenuhi syarat untuk masuki lautan bintang yang hancur di masa depan. Mendengar ini, nafas semua orang tercekat dan mereka tampak sangat bersemangat. Lalu, bagaimana jika seorang murid cukup beruntung mendapatkan 2 atau lebih? Xiao Baiyi bertanya lagi. Go Switing berkata, simpan 1 untuk diri Anda sendiri dan berikan sisanya kepada sekte. Sekte akan memberi Anda hadiah yang sesuai. Pada saat ini dia tiba-tiba menoleh ke Yang Ke dan berkata, Anda juga? Saya? Yang Ke tampak terkejut. Benar. Go Switing mengangguk sedikit. Meskipun Anda bukan murid sekte Istana Ilahi Qingya, saya, karena Anda telah mengambil salah satu tempat sekte, Anda tentu saja harus mematuhi peraturan. Baiklah. Yang Ke mengangguk tak berdaya. Dia tidak bisa membantah sekte. Ia menduga bahwa ketika ia keluar dari tanah 4 musim, Istana Ilahi Qingya akan memeriksa tubuhnya secara menyeluruh untuk melihat apakah ia telah memperoleh segel bintang. Hanya itu yang ingin saya katakan. Tidak ada lagi. Lakukan sesuka hati. Go Switing tidak mengatakan apapun lagi, lalu kembali ke haluan kapal. Ia berdiri di sana dengan tenang, seperti patung, tak bergerak. Di luar kapal, Xia Zheng mempertahankan kecepatan yang sama dengan kapal, tampak menyedihkan dan memanggil-manggil. Ia sepertinya memohon belas kasihan, namun tetapi Go Switing bahkan tidak meliriknya. Jadi Xia Zheng tak berdaya. Dia hanya bisa mengalihkan pandangannya ke Xiao Baiyi, seolah berharap Xiao Baiyi akan membantunya. Xiao Baiyi dengan tegas memalingkan kepalanya ke arah lain. Di atas kapal, Yang Ke sedikit menurutkan kening, tenggelam dalam pikiran. Ia sedang mempertimbangkan apakah akan meminta salinan informasi tentang tanah 4 musim kepada Go Switing. Namun wanita ini tampak agak sulit diprediksi, dan karena pengalamannya sebelumnya, Yang Ke tidak ingin berhubungan dengannya. Jangan sampai ia menyadari sesuatu. Saat ia ragu-ragu, tiba-tiba ia merasakan seseorang menyenggolnya pelan. Ia berbalik dan melihat seorang wanita duduk tidak jauh darinya, merujutkan bibir merahnya dan menatapnya. Wanita ini tampak berusia sekitar 20 tahun, tetapi usia sebenarnya jelas lebih tua. Ia mungkin sangat tinggi. Dengan kulit putih dan penampilan yang lembut, rambutnya yang indah terurai anggun. Apakah ada yang Anda butuhkan, Nona? Tanya Yang Ke penasaran. Anda tidak punya ini kan? Ini ambillah. Sambil berbicara, wanita itu menyerahkan selembar kertas giok kepada Yang Ke. Yang Ke mengangkat alisnya, mengulurkan tangan dan mengambil kertas giok itu. Ia memindainya dengan indera ilahinya dan setelah meriksa isinya, ia sangat gembira. Ini, serunya. Kertas giok itu berisi informasi tentang negeri 4 musim. Setiap kali negeri 4 musim dibuka, Istana Ilahi Qingya akan mengirimkan murid-murid ke dalamnya, sehingga mereka cukup familiar dengan interiornya. Informasi dalam gulungan giok ini tidak hanya mencangkup lokasi pembatasan berbahaya di negeri 4 musim, tetapi juga nama-nama berbagai jenis binatang iblis, klasifikasi kekuatan perkiraan mereka, dan bahkan peta kasar. Dia baru saja mempertimbangkan apakah akan meminta salinan informasi ini kepada Go Switing, tetapi ragu-ragu. Tanpa diduga, seseorang telah memberikannya kepadanya secara sukarela. Bantuan tepat waktu selalu lebih baik daripada uluran tangan. Jadi niat baik Yang Ke terhadap wanita ini meningkat pesat. Dia mungkin menduga dia tidak memiliki hal seperti itu, jadi dia diam-diam memberinya salinan. Dari sini jelas bahwa wanita ini berhati baik. Terima kasih banyak, Nona muda. Bolehkah saya menanyakan nama Anda?
Yangke dengan tulus berterima kasih padanya. Dia telah membantunya, jadi setidaknya dia harus tahu namanya. Murong Xiao. Yangke mengangguk, hendak mengatakan sesuatu lagi. Ketika Xiao Beiyi tiba-tiba berkata, Xiao, mengapa Anda membuang-buang nafas? Anda berbicara dengan orang luar. Murong Xiao menjulurkan lidahnya ke arah Yangke, tidak ingin membantah Xiao Beiyi dan hanya bisa diam. Yangke berkata, saya akan mengingat kebaikan nona muda. Bukan apa-apa. Murong Xiao tersenyum tipis, sama sekali tidak peduli. Saudara Xiao Bei. Yangke menoleh untuk melihat Xiao Beiyi lagi. Siapa yang Anda panggil? Wajah Xiao Beiyi langsung berubah dingin. Saudara Xiao. Yangke mengubah kata-katanya. Meskipun saya bukan murid Istana Ilahi Qingya, karena kita semua akan pergi ke tanah 4 musim bersama-sama, kita bisa dianggap sebagai teman seperjalanan. Siapa bilang saya teman seperjalanan Anda? Xiao Beiyi berkata dengan acuh tak acuh. Saya akan membalas Anda cepat atau lambat karena merebut tempat Sui Yi. Sudah Xiao, kenapa repot-repot? Yangke menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Mungkin Anda akan membutuhkan bantuan saya di tanah 4 musim. Anda? Xiao Beiyi mencibir. Jika ada sesuatu yang tidak bisa saya tangani, menggunakan Anda tidak akan membantu. Jika itu yang Anda pikirkan, maka saya tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Yangke menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Sepertinya Xiao Beiyi benar-benar menyimpan dendam padanya, tapi ini tidak mengejutkan. Dia dan Sui Yi tampaknya memiliki hubungan yang baik, dan Yangke memang telah mengambil tempat Sui Yi. Sebagai kakak seniornya, Xiao Beiyi tentu saja tidak akan memberinya tatapan ramah. Jika dia mengobrol dan tertawa dengannya sekarang, itu akan benar-benar mencurigakan. Itu hanya sifat manusia. Ghost Witting tidak memperhatikan bentrokan antara kultivator alam Asado, hanya berdiri diam dan mengendalikan penerbangan kapal. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Pada hari ini sebuah lembah besar muncul di depan. Di dalam lembah itu banyak sosok berkumpul dalam kelompok-kelompok, tampaknya menunggu sesuatu. Dari antara kerumunan, aura beberapa ahli alam kaisar bahkan dapat terdengar. Merasakan ini, ekspresi Yangke menajam, menyadari bahwa mereka telah tiba di tujuan mereka. Informasi yang diberikan Qi Chong yang serupa dengan yang tercatat dalam gulungan giok yang diberikan oleh Murong Xiao. Pintu masuk ke negeri 4 musim terletak di sebuah lembah tanpa nama. Lembah ini biasanya tidak mencolok, tanpa sesuatu yang istimewa untuk menarik perhatian. Tetapi sebelum negeri 4 musim terbuka, energi spiritual yang padat akan berkumpul di sana. Setelah mencapai tingkat tertentu, pintu masuk ke alam rahasia akan terbuka. Berlangsung selama 33 hari. Setelah 33 hari, pintu masuk akan tertutup dan mereka yang masih berada di negeri 4 musim tidak akan dapat pergi. Para pendekar yang tersisa di lembah itu kemungkinan adalah mereka yang telah tiba sebelumnya. Dari perspektif ini, Istana Ilahi Qingya tiba relatif terlambat karena lokasi terbaik dan area yang kaya akan energi spiritual di lembah tersebut telah diduduki. Kapal itu pelan mendekat dan para pendekar di bawah lembah jelas memperhatikannya, mendongak untuk mengamati. Setelah melihat lambang Istana Ilahi Qingya di kapal, banyak dari mereka menjadi tegang. Bagaimanapun Istana Ilahi Qingya dianggap sebagai sekte teratas di seluruh wilayah selatan, dan kapal ini saja mewakili otoritas dan status. Dari informasi yang tercatat dalam gulungan giok, Yangke mengetahui bahwa sekte-sekte teratas seperti Istana Ilahi Qingya memiliki 20 slot untuk memasuki tanah 4 musim. Tanah suci bela diri surgawi, Istana Wuhuo, Kamar Dagang Ziyuan, dan Kamar Dagang 7 Cahaya memiliki jumlah yang sama. Adapun penguasa wilayah selatan, Istana Dewa Bintang, ia sendiri memiliki 40 slot. Lebih dari 2 kali lipat dari Istana Ilahi Qingya. Sekte-sekte peringkat bawah memiliki sekitar 10 slot. Beberapa sekte bahkan hanya memiliki 3 atau 5 slot.
Yang Ke tidak sepenuhnya mengerti bagaimana slot ini dialokasikan, tetapi dia menduga itu melibatkan perhitungan dan perencanaan yang cermat. Namun dilihat dari 4 atau 500 orang yang berkumpul di bawah, ada cukup banyak sekte dari wilayah selatan. Goswitin berdiri di haluan kapal, mengamati sebentar sebelum menemukan tempat untuk menurunkan kapal. Setelah para murid turun, dia menyimpan harta karun itu lagi. Kalian semua harus beristirahat dan memulihkan diri di sini, dan jangan membuat masalah. Saya perlu pergi dan membahas beberapa hal dengan para tetua lainnya. Dia pergi setelah menyatakan ini. Semua orang tampaknya telah memperkirakan ini, jadi mereka tidak terkejut. Mereka mengeluarkan barang-barang yang telah mereka siapkan sebelumnya dari cincin spesial mereka dan mendirikan tenda. Seseorang terengah-engah, tiba-tiba jatuh dari langit seperti meteorit, menciptakan kawah besar di tanah. Yang Ke melihat lebih dekat dan menyadari bahwa orang ini tidak lain adalah Xia Zheng, yang sengaja diabaikan oleh Goswitin. Dia cukup cakap setelah mengejar kapal selama 5 hari penuh hanya mengandalkan kekuatan sumbernya sendiri. Dia tidak terlalu tertinggal dan tiba di sini hampir bersamaan dengan yang lain. Meskipun sedikit kehabisan nafas, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Akhirnya saya berhasil. Xia Zheng tampak lemah dan lesu, melirik Xiao Bai dengan ekspresi sedih. Xiao Bai, Anda sangat tidak adil. Sebuah urat berdenyut di dahi Xiao Bai, tetapi dia dengan bijak mengabaikannya. Saudara Yang, Anda bahkan tidak mengatakan sesuatu yang baik pada saya. Saya harus terbang sendiri sampai ke sini. Xia Zheng meletakkan tangannya di lutut, memutar matanya ke arah Yang Ke dan berkata, jika Anda begitu dingin pada saya, bagaimana kita bisa menaklukkan dunia dan menyusun strategi bersama di masa depan? Yang Ke berkata tanpa daya, saya hanya orang luar, itu bukan urusan saya. Lupakan saja, kalian benar-benar tidak bisa diandalkan. Xia Zheng melambaikan tangannya lalu duduk di tanah dan tampak seperti ikan sekarat yang akhirnya kembali ke air dengan ekspresi puas. Yang Ke meliriknya, mengabaikannya dan mencari tempat terpencil untuk duduk bersila. Mengingat situasi saat ini, jelas masih ada waktu sebelum tanah 4 musim terbuka. Dan karena banyak ahli berkumpul di sini, dia tidak ingin berkeliaran dan menimbulkan masalah. Jadi dia hanya duduk untuk bermeditasi dan beristirahat di tempat semua orang dari kuil Qingya berkumpul. Waktu berlalu perlahan dan secara bertahap para pendekar bela diri yang tersebar tiba dari berbagai tempat. Namun jumlah mereka sedikit, mungkin dari sekte kecil atau keluarga yang terletak jauh. Setelah tiba, mereka dengan bijak mencari tempat terpencil untuk menetap. Mereka yang saling mengenal secara alami berkumpul bersama, bersiap untuk bergabung dan membuat gerakan besar di tanah 4 musim. Hanya pendekar bela diri alam asal Do yang dapat masuki tanah 4 musim. Pendekar bela diri alam Raja Kekosongan sama sekali tidak memenuhi syarat, karena hanya akan mencari kematian. Namun, ini tidak berarti bahwa para ahli alam kaisar tidak dapat masuki tanah 4 musim. Faktanya, para ahli alam kaisar dapat masuk, tetapi setiap kali masuk akan menyebabkan ketidakstabilan di pintu masuk. Begitu lebih dari 3 ahli alam kaisar masuk, pintu masuk akan langsung tertutup. Akibatnya jumlah slot alam kaisar yang terbatas tidak dapat dialokasikan. Sehingga atas saran Istana Dewa Bintang diputuskan untuk melarang pendekar bela diri alam kaisar memasuki tanah 4 musim untuk menghindari penutupan pintu masuk sebelum waktunya. Yang Ke telah mempelajari informasi ini dari slip giok yang diberikan kepadanya oleh Murong Xiao. Ia meninjau kembali informasi yang tercatat di gulungan giok itu dalam pikirannya, mencoba menghafalnya semua, sambil memperkuat hubungan antar dirinya dan sejuta pedang. Meskipun harta karun kekaisaran ini pada akhirnya harus dikembalikan ke keluarga Qin, itu akan sangat membantunya di negeri 4 musim. Apa yang Anda lakukan? Tiba-tiba teriakan marah seorang wanita terdengar di telinganya, dan pada saat yang sama, kekuatan yang sangat dahsyat muncul dari suatu lokasi. Wanita yang berteriak tadi langsung berteriak kaget, mengeluarkan erangan teredam seolah-olah terkena pukulan berat.
Yang tiba-tiba membuka matanya, merutan kening sambil melihat ke arah sumber suara. Ia mengenali suara itu sebagai milik Murong Xiao, orang yang telah memberinya informasi tentang negeri 4 musim. Ia sangat bingung. Murong Xiao adalah murid elit istana Ilai Qingya dengan tingkat kultivasi yang cukup tinggi. Siapa yang berani membuatnya kesulitan di tempat seperti itu? Melihat sekeliling, Murong Xiao menggigit bibir merahnya. Tatapannya dipenuhi rasa takut dan marah saat ia melihat ke satu arah. Di sampingnya, seorang murid perempuan lain dari istana Ilai Qingya menopangnya dengan cemas bertanya, Xiao, apakah Anda baik-baik saja? Murong Xiao menggelengkan kepalanya, menunjukkan bahwa dia baik-baik saja. Namun dilihat dari nafasnya yang sedikit tidak teratur, dia jelas baru saja mengalami sesuatu yang berbahaya. Tatapannya tertuju pada sekelompok kultivator alam sumber Do yang berkumpul, dan di antara mereka ada satu orang dengan penampilan yang sangat aneh. Orang ini adalah seorang pria, tetapi tampaknya ada garis pemisah tak terlihat di tengah tubuhnya. Kulit dan bahkan rambut di sisi kirinya berwarna merah menyala, sementara sisi kanannya putih bersih. Dua warna yang sangat berbeda yang muncul pada satu orang menciptakan dampak visual yang kuat, memberikan kesan yang sangat berbeda. Sisi kiri maskulin, sisi kanan feminim. Tatapan marah Murong Xiao diarahkan pada orang ini dan tangannya yang terangkat menunjukkan bahwa dialah pelakunya sebelumnya. Dengan jejak kekuatan yang masih terlihat di ujung jarinya, sesosok melintas menghalangi jalan Murong Xiao. Seniman bela diri itu yang diam-diam menatap monster itu adalah Xiao Sheng. Anehnya, Xiao Sheng meskipun tidak terlalu tinggi berdiri tegak seperti gunung yang kokoh, memancarkan aura keandalan. Yang kemudian kening berdiri dan perlahan berjalan menuju sosok itu. Xiao, apa yang terjadi? Tanya Xiao Sheng dengan tenang. Murong Xiao menjawab, saya juga tidak tahu, orang ini tiba-tiba menyerang saya. Oh, Xiao Sheng menyipitkan matanya berkata dengan acuh tak acuh. Menarik, seseorang berani mengganggu istana suci Qingya saya. Ini tidak boleh dibiarkan berakhir di sini. Saat dia berbicara, kilatan berbahaya muncul di matanya. Seniman bela diri berpenampilan aneh di hadapannya juga mengalihkan pandangannya ke Xiao Sheng. Mata mereka bertabrakan di udara, percikan api berterbangan. Suasana tiba-tiba menjadi tegang. Di sisi kuil Qingya, para seniman bela diri yang berkumpul di sisi lain juga menegang. Diam-diam menyalurkan energi sumber mereka. Tampaknya pertempuran besar akan segera pecah. Keributan itu dengan cepat memperingatkan para seniman bela diri lain yang menunggu di sana, seperti kerikil yang dilemparkan ke danau yang tenang. Riak-riak itu dengan cepat diperhatikan oleh semua orang, menarik perhatian mereka dan para penonton yang penasaran. Xiao Sheng! Seniman bela diri berpenampilan aneh itu tiba-tiba tersenyum, memperlihatkan serinya jahat dan berbicara. Sepertinya dia mengenal Xiao Sheng, tetapi ini adalah pertama kalinya dia melihatnya. Wuchang! Xiao Sheng mengangkat alisnya. Yang kemudian kening mendengar ini. Dia belum pernah mendengar nama Wuchang sebelumnya, tetapi dilihat dari ekspresi Xiao Sheng yang saat ini waspada, orang ini jelas tidak mudah dihadapi. Orang ini kemungkinan memiliki fisik yang istimewa. Itulah mengapa dia memiliki tubuh yang aneh. Apakah itu Xiao Sheng dari Istana Suci Qingya? Dia konon juara pertama dalam kompetisi seni bela diri sekte Istana Suci Qingya ini. Sekumpulan seniman bela diri langsung berseru. Dilihat dari penampilannya, Xiao Sheng cukup terkenal. Wuchang, bukankah dia bintang yang sedang naik daun dari tanah suci Tianwu? Ya, dilihat dari penampilannya pasti dia. Rumor mengatakan bahwa Wuchang memiliki tubuh kembar yin yang. Jadi beginilah penampilannya. Sungguh mengejutkan. Pelankan suara Anda. Saya dengar Wuchang tidak terduga kejam dan kasar. Bagaimana jika dia mendengar kita? Apa yang perlu ditakutkan? Ada begitu banyak orang di sini. Apa yang bisa dilakukan pada saya? Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba berhenti karena dia menyadari bahwa Wuchang yang sedang berhadapan dengan Xiao Sheng tiba-tiba berbalik dan menatapnya dengan dingin.
Tiba-tiba kekuatan misterius memancar dari dua pupil lawannya. Satu merah dan satu putih muncul di hadapan sebagai pusaran merah dan putih yang besar. Kekuatan mengerikan yang mencekik memancar dari pusaran itu dan menelannya. Pria itu menjerit ketakutan, buru-buru mencoba mundur, tetapi yang membuatnya sangat ngeri. Tubuhnya langsung kaku, membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa berdiri di sana, pucat pasi, matanya gemetar saat dia menyaksikan pusaran itu berputar dan menelannya. Sebuah ledakan keras terdengar dan kepala pria itu meledak seperti semangka yang dipecah, menyebarkan materi merah dan putih ke segala arah. Para pendekar bela diri di sekitarnya buru-buru mundur. Mayat tanpa kepala itu pelan jatuh, menghantam tanah dan menimbulkan kepulan debu. Pemandangan yang mengerikan. Seniman bela diri lain yang telah berbicara dengan orang ini sebelumnya melihat temannya menemui akhir yang tragis seperti itu. Tidak hanya tidak berniat membalas dendam terhadap Wuchang, tetapi malah ketakutan. Ambruk ke tanah seolah-olah telah kehilangan jiwanya. Gigi atas dan bawahnya bergemelutuk, mengeluarkan suara retakan, dan dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kedua orang ini adalah murid dari sekte atau keluarga kecil yang akhirnya mendapatkan tempat untuk memasuki negeri 4 musim. Hanya untuk salah satu dari mereka menderita kemalangan seperti itu hanya karena salah ucap. Di perkemahan istana Wuhua, seorang pria tampan berjubah biru berdiri menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Ia tak kuasa mendengus dingin dan berkata kepada adik-adiknya, "Ingat, begitu kalian memasuki tanah 4 musim, jika kalian bertemu Wuchang, larilah sejauh mungkin. Jangan sekali-kali menghadapinya secara langsung." "Baik, Kakak Zhuang." Yang lain menjawab dengan tergesa-gesa, hati mereka dipenuhi kecemasan. Setelah menyaksikan metode pembunuhan brutal Wuchang, mereka tidak ingin bersaing dengannya. Dalam pikiran mereka, satu-satunya yang bisa menyaingi Wuchang adalah kakak mereka, Zhuang Bufan. Apakah Wuchang itu dari tanah suci bela diri surgawi? Di perkemahan istana Dewa Bintang, Lan Xun berpakaian biru dan menyerupai peri, melayang di udara. Seorang pemuda tampan berkulit putih berjaga di sebelah kirinya. Alis Lan Xun sedikit mengerut saat ia bertanya dengan sedikit tidak senang. Lagi pula dia seorang wanita dan menyaksikan pemandangan seperti itu membuatnya merasa agak tidak nyaman dan tidak senang. Tidak buruk. Pria berwajah pucat itu mengangguk. Matanya tak pernah lepas dari wajah cantik Lan Xun. Tatapannya dipenuhi kekaguman yang mendalam. Kemudian dia berkata, "Saya sudah beberapa kali melawan orang ini. Dia sangat sulit dihadapi. Bahkan Kakak Xiao pun tidak bisa mengatasinya." Tanya Lan Xun agak terkejut. Xiao Chen berkata, "Jika kita menggunakan harta karun kekaisaran yang diberikan ayah kepada kita, kita pasti bisa mengalahkannya. Tetapi harganya akan terlalu mahal." Jadi begitu. Lan Xun tidak menganggapnya serius. Meskipun Xiao Chen adalah putra Xiao Yuyang dan memiliki harta karun kekaisaran yang diberikan Xiao Yuyang kepadanya, bagaimana dia bisa yakin bahwa Wuchang tidak memilikinya? Tanah suci bela diri surgawi tempat dia berasal bukanlah kekuatan biasa. Sebagai bintang yang sedang naik daun di tanah suci bela diri surgawi, wajar jika dia memiliki harta karun kekaisaran untuk membela diri. Putri tidak percaya pada saya. Xiao Chen sama-sama merasakan sesuatu, mengangkat alisnya dan berkata, "Jika Putri ingin melihat sendiri, saya akan pergi sekarang." "Tidak perlu." Lan Xun melambaikan tangannya merutkan kening. "Saya hanya mengatakan." Xiao Chen berkata, "Namun pria Wuchang itu berani membunuh seseorang di depan umum. Dia benar-benar tidak menganggap serius istana Dewa Bintang kita sama sekali. Lagi pula, wilayah selatan bukanlah tempat di mana tanah suci bela diri surgawinya dapat melakukan apapun yang diinginkannya." Lan Xun tetap tidak memberikan jawaban pasti. Matanya yang indah berkedip-kedip. Ketika tiba-tiba dia berseru kaget melihat sosok di kejauhan. Orang ini, Lan Xun berpikir dalam hati. Dia ingat terakhir kali ketika dia menembus penghalang alam sumber Do di tingkat ketiga pagoda 5 warna.
Orang ini entah bagaimana menyelinap ke tingkat ketiga dan mencuri banyak kekuatan hukumnya yang terfragmentasi. Namun untungnya dia muncul. Jika tidak, mengingat situasi saat itu, bahkan jika dia berhasil maju, dia akan sangat menderita dan bahkan mungkin terluka parah. Jadi Lan Xun sangat tertarik pada orang ini dan ingin tahu bagaimana dia berhasil menyelinap ke tingkat ketiga yang konon disegel tanpa ada yang menyadari. Dan kekuatan supernatural apa yang dia gunakan untuk mencuri begitu banyak kekuatan hukum. Namun setelah keluar dari pagoda 5 warna, dia bergegas untuk mengasingkan diri guna memperkuat kultivasinya dan tidak memikirkan orang ini lagi. Tanpa diduga, dia melihat sosoknya lagi di lembah ini dan dia juga telah maju ke alam sumber Do. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.